Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan nama saya Fri Syahari, Ranata Terantibung, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon, ingin mempresentasikan laporan orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi Satuan Polisi Pamong Praja, dengan tema penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Latar belakang orientasi ini adalah satu, urgensi orientasi P3K berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Orientasi penting untuk membentuk P3K Kabupaten Cirebon yang profesional, netral, bebas KKN, dan mampu mengimplementasikan core values berakhlak. Mandat Renstra Satpol PP 2025-2029, Satpol PP diarahkan untuk menegakkan Perda, menjaga ketentraman ketertiban umum, serta melindungi masyarakat melalui 3 pendekatan: preventif, represif, dan rehabilitatif. Fokus pelayanan Satpol PP ada internal dan eksternal. Internal, peningkatan disiplin kapasitas SDM, sarana prasarana, administrasi, dan pelaporan keuangan. Eksternal, penanganan gangguan terantibung, perlindungan masyarakat, serta pengawasan penegakan Perda dan Perkada. Bentuk dan jenis pelayanan. Sebagai bentuk nyata dalam pengejawantahkan rencana strategis tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon menyelenggarakan beberapa bentuk dan jenis pelayanan sebagai berikut. 1. Pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, peningkatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, peningkatan perlindungan masyarakat, peningkatan pelaksanaan pengawasan dan penegakan peraturan daerah, serta peraturan kepala daerah. Maksud dan tujuan. Maksudnya mengenalkan tugas, fungsi, nilai, serta etika yang berlaku di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon agar P3K siap berkontribusi secara optimal. Tujuannya adalah mampu mengaktualisasikan nilai berakhlak dan meningkatkan kondusivitas wilayah melalui penegakan peraturan daerah. Visi dan misi Kabupaten Cirebon yaitu berbudaya, melestarikan nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat setempat, sejahtera, meningkatkan kualitas hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar, agamis, menerapkan nilai agama, budi pekerti, dan etika kesantunan, aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum daerah. Manajemen dan kinerja P3K. 1. Manajemen kepegawaian P3K, inti pengelolaan, menggunakan sistem merit berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja nyata. Tujuan, menghasilkan pegawai yang profesional, beretika, bebas intervensi politik, serta bersih dari KKN. Cakupan manajemen mulai dari perencanaan, kebutuhan, rekrutmen, hak atau gaji, pengembangan kompetensi, kedisiplinan, hingga pemutusan kontrak dan perlindungan. 2. Penilaian kinerja P3K. Indikator penilaian menilai tingkat individu dan organisasi berdasarkan target, sasaran, hasil manfaat, serta perilaku pegawai. Sifat penilaian objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, transparan, dan nilai secara berjenjang oleh atasan langsung. Bisa mempertimbangkan masukan rekan kerja atau bawahan. Fungsi hasil rapor kinerja. Jika bagus menjadi dasar perpanjangan kontrak, pemberian tunjangan, dan kesempatan pelatihan pengembangan. Jika buruk tidak tercapai target, konsekuensi mutlak berupa pemberhentian dari P3K. Tugas dan fungsi. Tugas pokok dan fungsi Peranata Terantibung pada seksi penyidikan dan penyelidikan dipimpin oleh Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah. Penyusunan, menyiapkan bahan perencanaan, penegakan Perda dan Perkada. Koordinasi, melaksanakan sinergi dengan instansi terkait dalam penindakan. Evaluasi dan pelaporan terhadap kepatuhan pelaku usaha atau masyarakat. Kewenangan Satpol PP.
A. Penyusunan program penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. B. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. C. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait. Visi dan misi Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Cirebon adalah mewujudkan lingkungan aman, nyaman, dan berkelanjutan. Misinya menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Fokus aksi penegakan. Penanganan pelanggaran dilakukan melalui pendekatan preventif, sosialisasi, dan edukasi peraturan secara represif, penindakan non-justisial dan administratif. Secara rehabilitatif, pembinaan bersama dinas terkait. Rencana hasil kerja 2025 sampai 2030. Kegiatan utama, penindakan pelanggaran perda perkada, tujuan kinerja menjamin kepatuhan masyarakat terhadap perda perkada, targetnya 100%. Koordinasi dengan instansi terkait, menjalin sinergi dalam penegakan perda atau perkada, targetnya 100%. Monitoring, tujuan kinerja, deteksi dini potensi gangguan terhadap pelanggaran perda perkada, targetnya 100%. Isu dan masalah strategis. Isu masalah di sini, pertama, keterbatasan anggaran ditetapkan. Dua, keterbatasan sarpras. Ketiga, belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi. Keempat, kewenangan terbatas dalam penegakan perda perkada. 5. Keterbatasan kualitas SDM Satuan Polisi Pamung Praja. 6. Kerjasama antar instansi terkait yang belum terintegrasi dengan baik. Langkah penyelesaian. Pendekatan analisa SWOT, Stretch Awareness Opportunity Threat, sebagai strategi untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan dan peluang di lingkup Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Cirebon. Pertama, menyesuaikan anggaran yang dibutuhkan untuk menunjang tugas prioritas. 2. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada. 3. Lebih optimal dalam mensosialisasikan tugas dan wewenang. Keempat, perlu adanya perubahan perda atau perkada. Kelima, perlu adanya diklat untuk peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamung Praja. Keenam, optimalkan rapat koordinasi antar instansi. Menutup saran, diharapkan adanya dukungan penuh, saling bersinergi, dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari seluruh pihak di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam memajukan dan mencapai tujuan dari SNP3K. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bangga melayani bangsa berakhlak. Akhir Syahari Pranata Trantibun.